Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang alat ukur. Kita menggunakan multimeter. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan nomor pokok mahasiswa 32201200055. Saya mahasiswa dari Universitas ITB Semarang. Kali ini untuk memenuhi tugas kita akan sama-sama belajar untuk mengecek tiga jenis pengecekan. Yang pertama adalah pengecekan hambatan, selanjutnya pengecekan tegangan, dan selanjutnya pengecekan arus atau ampere dengan menggunakan multimeter. Begitu, langsung saja kita melakukan proses pengecekan. Kali ini kita sudah berada pada benda kerja. Kita mencoba untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter jenis analog. Kan ada dua jenis multimeter, menggunakan analog dan juga digital. Kita kali ini menggunakan jenis analog untuk mengecek voltase. Yang pertama kita pastikan dulu selektor berada pada kondisi 50, karena ini harusnya direct dari menggunakan DC volt 50 ya. Dan dipastikan bahwa jarum berada pada titik 0, benar-benar pada titik 0. Atau biasa kita lakukan biasa kita sebut dengan kalibrasi. Jarum berada pada titik 0. Langsung kita cek terlebih dahulu. Arahkan probe merah ke positif baterai dan probe yang hitam ke negatif baterai. Akan menunjukkan di 12 ya, dengan range 50. Ada 3 range, 10, 50 dan 250. Kita akan menggunakan range 50. Jadi kita baca yang bagian tengah, yaitu range 10, 11, 12. Kita mendapatkan pengukuran sebesar 12 volt pada baterai ini. Untuk standar baterai sendiri itu 12,6, 12,5 sampai 12,9. Jadi bisa disimpulkan aki bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pengecekan hambatan atau dan juga bisa dilakukan pengecekan kontinuitas juga ya pada menu ini, karena kita menggunakan selektor ohm. Nah, pada kali ini kita ada benda kerja IAT, indikator temperatur atau THA, temperatur hot air, yang digunakan untuk mengukur suhu udara yang masuk, yang akan dicampur ke ruang bakar. Untuk informasi, kalibrasi ohm berbeda dengan kalibrasi volt. Kalau kalibrasi volt kita hanya mengecek lurusnya jarum saja. Kalau kalibrasi ohm itu kita menggunakan pengecekan dengan menempelkan probe positif dan negatif. Setelah itu kita arahkan kalibrator untuk menuju di titik 0 ohm di sini. Ya, kita arahkan di sini. Ini karena kita akan menggunakan IAT, kita atur range kali 100. Setelah itu kita kalibrasi. Kita lihat tidak sampai di 0 ya. Kita kembalikan agar sampai di 0. Nah, dengan menggunakan metode kalibrasi ini, kita juga bisa menentukan apakah baterai masih dalam kondisi prima atau tidak, dengan cara diarahkan selektor ke range perkalian 1. Setelah itu kita cek, jika ohm kalibrator sudah tidak bisa meneruskan jarum sampai ke 0 ohm, maka bisa disimpulkan baterai dalam kondisi tidak prima ya, bisa dilakukan penggantian seperti itu. Kita coba cek IAT-nya dengan menggunakan range kali 100. Bisa dibaca kali ini berada pada 16 pada 16, karena kita menggunakan range 100, berarti 16 kali 100 1600 atau 1,6 kilo ohm seperti itu. Hasilnya adalah 1,6 kilo ohm. Setelah itu bisa kita cek apakah masih standar atau tidak. Itu tadi 3 jenis pengecekan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan multimeter. Tapi mohon maaf, untuk pengecekan arus saya menggunakan tang ampere ya, karena stok yang ada di area kerja itu hanya memuat multimeter dengan standar ukuran mikro dan mili seperti itu.
Nanti jika ranknya tidak sesuai, dikhawatirkan malah akan merusak komponen. Ya seperti itu. Jadi untuk pengecekan voltase tadi kita menggunakan multimeter, untuk pengecekan hambatan kita juga menggunakan multimeter, dan untuk pengecekan kuat arus kita menggunakan tang ampere. Yang intinya sama saja, cuma nanti kalau di multimeter skemanya seperti tadi ya, pengecekannya melalui probe positifnya dihubungkan ke area positif, setelah itu probe positifnya dihubungkan ke plus baterai, setelah itu probe negatifnya kita hubungkan ke arah yang ingin kita ukur, setelah itu probe negatifnya setelah itu kabel negatif kita hubungkan ke min dari meter. Nanti arus yang masuk dari plus menuju ke benda yang akan dikenai arus nanti akan terbaca di multimeter, dan perlu diingat menggunakan spek yang benar-benar sesuai ya, jangan menggunakan spek yang terlalu kecil, nanti dikhawatirkan akan merusak alat seperti itu. Oke, untuk teman-teman mohon maaf jika tadi video ini sempat tidak lengkap ya, karena tidak menggunakan multimeter secara pure, tapi insya Allah ketika sudah ada alat baru dan menunjukkan multi yang benar, menunjukkan multi yang sesuai dengan spek yang kita gunakan untuk mengukur part, insya Allah kita akan membuat video lagi untuk mengetahui cara penggunaan multimeter. Cukup sekian, terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Jika ada kurangnya silahkan tulis di kolom komentar. Di channel ini mari kita sama-sama belajar. Silahkan tulis di kolom komentar, baik kesalahan dalam pembuatan video, kesalahan dalam proses pengecekan, kalibrasi, atau kurang seraknya teman-teman dengan cara penyampaian saya. Komentar kalian sangat berpengaruh untuk perkembangan diri saya, dan saya sangat berterima kasih atas itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.